keluar surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Nera Maria Suhaemi Yosep alias Nardinata Marsioni Suhaemi alias Oni Yusuf. Pengalaman pahit dialami Ida Susanti, wanita yang menikah dengan pria yang ternyata seorang wanita. Suaminya yang bernama Nardinata Marsioni Suhaemi terang-terangan mengaku seorang perempuan saat keduanya baru saja menjalani bulan madu. Pengakuan suami yang baru dinikahi itu membuat Ida bak disambar petir yang bolong. Ida pun menangis sejadi-jadinya mengenai fakta suaminya ternyata seorang wanita. Dalam perjalanan hidupnya, Ida terpaksa menjalin rumah tangga bersama Nardinata karena kesepakatan keduanya. Namun ia harus tetap mendampingi suaminya itu serta mengurus 3 orang anak angkatnya. Rumah di Pakuwon City menjadi hadiah untuk Ida sesuai dengan janjian pelaku dan selanjutnya dibuka toko spare part mobil. Setelah dibelikan sebuah rumah, Ida membuka usaha berupa toko spare part mobil Eropa Mercedes-Benz. Namun berjalannya waktu, keduanya kerap bertengkar hebat hingga membuat Ida mengaku sering mendapat kekerasan dan ancaman akan dibunuh. Kemudian muncul seorang wanita bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri dari Nardinata untuk merampas harta milik Ida. Pertemuan antara Nardinata dan Ida selanjutnya dipenuhi dengan adu mulut hingga kekerasan. Ida diminta untuk mengirim spare part mobil yang dinilai 50 juta rupiah, namun uangnya tidak dikirim oleh Nardinata. Ida Susanti mengaku merasa dirugikan secara psikis dan materi atas pengalaman pahit yang ia rasakan. Ia pun mengambil keputusan dengan melaporkan suaminya itu ke Polda Jawa Timur pada tahun 2002. Sementara itu pada tahun 2007, Nardita Marsion Suhaemi sudah menjadi DPO. Namun puluhan tahun laporan polisi itu tak kunjung diproses. Hingga pada 8 Juli 2023 silam, rumah yang ia tinggali telah dieksekusi. Ida Susanti juga mengantongi bukti identitas palsu yang dibuat oleh Nardinata Marsioni Suhaemi. Nardinata kerap menggonta-ganti identitasnya sebagai laki-laki. Kejadian ini membuat Ida Susanti terus berjuang mencari keadilan dan mengharap agar pihak berwajib segera mengambil tindakan. Mengalami kejadian pilu tersebut, Ida kemudian meminta bantuan untuk memviralkan kisahnya. Ia juga meminta bantuan kepada Kapolri Listio Sigit hingga Presiden Jokowi dan Menteri Mahfud MD.